Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki keberagaman dari berbagai aspek, seperti etnis, budaya, agama, dan bahasa. Tetapi dari keberagaman ini tentu ada banyak permasalahan yang muncul, seperti diskriminatif, intoleran, perbedaan antar kelompok, dan yang lainnya. Tak terkecuali urusan politik. Sering kita dengar bahwa kaum minoritas tidak banyak terlibat dalam pengambilan keputusan politik karena adanya perbedaan identitas itu sendiri. Apakah benar kaum minoritas tidak dapat berkembang dalam dunia politik? Selamat datang di Suara Nawaratna. Dalam kesempatan ini, di studio kita telah hadir seorang narasumber, yaitu Bapak Agus Wirajaya, SE, SAG. Beliau adalah anggota DPRD Kota Denpasar dari Partai Solidaritas Indonesia PSI. Selamat datang Ko Agus, selamat pagi. Selamat pagi Om Budaya. Sebagai umat muda nih Ko Agus, yang dikatakan minoritas ya di negara kita ini, kenapa Ko Agus bisa tertarik masuk ke dunia politik dan apakah orang yang beragama Buddha itu boleh berpolitik? Oke, terima kasih Edi, pertanyaannya menarik gitu ya. Jadi mungkin ini jalan yang sedikit berbeda dari kebanyakan umat Buddha yang ada. Nah, kenapa saya tertarik masuk ke dalam politik ini sebenarnya salah satunya saya ingat waktu itu saat bertemu dengan Bhante Utama Dewa ini, terus beliau pernah berkata bahwa kita umat Buddha di Indonesia ini terikat oleh dua aturan. Pertama oleh aturan agama, yaitu Dhamma. Yang kedua oleh aturan negara. Nah, untuk Dhamma ini kan sudah tidak bisa diotak-atik ya. Artinya kita menjalani sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Sang Buddha. Tapi aturan negara ini sifatnya terus berubah dan progresif, mengikuti kondisi-kondisi yang ada. Jadi siapa yang membuat aturan ini adalah mereka-mereka yang ada di dalam pemerintahan, dalam hal ini adalah DPR. Jadi aturan-aturan yang mengikat kita sebagai warga negara, sebagai rakyat Indonesia, itu adalah produk politik yang dibuat oleh wakil-wakil kita di lembaga-lembaga legislasi. Nah, bagaimana ada aturan yang bisa mengakomodasi atau paling tidak menjaga kebutuhan kita sebagai umat Buddha jika kita tidak punya wakil di sana? Kan ini jadi pertanyaan. Nah, walaupun akhirnya saya memberanikan diri mencoba dan mungkin belum sampai di tingkat legislasi yang lebih tinggi, tapi setidaknya ini upaya untuk menunjukkan bahwa ada peran kita sebagai warga negara yang dalam hal ini notabene yang beragama Buddha untuk bisa terlibat di ruang-ruang itu untuk apa? Pertama, terlibat dalam membuat kebijakan yang tentunya bukan berarti kemudian menguntungkan umat tertentu saja, tapi bagaimana ini menguntungkan untuk semua orang, semua rakyat Indonesia tanpa kemudian akhirnya mendiskreditkan atau menyulitkan yang jumlahnya lebih sedikit, mungkin itu. Ya. Jadi tadi menarik juga kau bilang bahwa inspirasi dari Bhante Utama mungkin dibilang antara dharma agama dan dharma negara. Dan sekarang kan kau sendiri sudah mulai mungkin melakoni dharma negara gitu ya. Jadi anggota DPRD sekarang ini walaupun belum sampai jenjang yang lebih tinggi. Nah, kira-kira kalau kita ini sebagai umat Buddha nih, bersikap tentang politik, apakah di dalam dharma agama itu sendiri atau ajaran Buddha itu ada yang mengatur tentang politik itu? Ini menarik juga. Jadi, apakah dalam ajaran-ajaran Sang Buddha ada mengatur tentang politik secara tersurat? Mungkin tidak. Tapi dalam banyak sutta itu, kalau misalnya dibaca oleh para umat Buddha,
bagaimana Sang Buddha misalnya mencegah suku Kolya dan Sakya bertempur untuk memperebutkan aliran sungai. Nah, itu kan sebetulnya sebuah tindakan politik yang dilakukan untuk mencegah terjadinya peperangan. Atau bagaimana Sang Buddha menasihati Raja Ajatasattu lewat Brahmana Wasantara yang waktu itu datang diminta menanyakan bagaimana kalau misalnya kerajaan saya akan menyerang Faji. Nah, Sang Buddha memberikan 7 nasihat sebagai indikasi, kalau ke-7 hal ini dilakukan oleh bangsa Faji, maka sebaiknya bangsa itu tidak diserang. Artinya apa? Sang Buddha sendiri mencegah terjadinya penghancuran atau pengambilan kekuasaan atau terjadinya pertempuran gitu ya. Nah, ini kan sebetulnya sebuah langkah politik yang di satu sisi memang Sang Buddha sendiri menekankan bahwa beliau dan murid-muridnya dalam hal ini para biku tentu tidak bisa terlibat secara aktif dalam politik. Misalnya jika menjadi pemimpin pada saat itu, jika jadi menteri pada saat itu ya harus tentunya tidak menjadi seorang biku. Dan di satu sisi seorang raja, seorang menteri, seorang pejabat negara pada masa itu, pada saat mereka sudah merasa cukup kehidupan duniawinya dan ini ingin menjadi biku, itu pun dilepas. Ini sebenarnya garis yang jelas disampaikan bahwa Sang Buddha bahwa biku sebagai murid beliau tentu tidak boleh berpolitik aktif, tapi tidak ada larangan sama sekali kepada umat Buddha yang bukan biku untuk berpolitik. Itu yang saya tangkap. Ya, berarti jadi bahasanya secara tersurat mungkin belum ada, mungkin tidak ada. Dan bukan berarti sama sekali tidak boleh kan, tidak Buddha melarang, kan bukan seperti itu. Jadi kalau kita mungkin lihat seperti Ko Agus bilang tadi, bahwa contoh-contoh dari kisah yang Ko Agus jelaskan dengan suku Waji dan sebagainya itu secara jelas menggambarkan bahwa bagaimana kita harus menemukan perang. Nah, kalau misalkan nih sekarang kan umat Buddha ini mungkin sudah mulai terbuka wawasan, kemudian juga pengetahuannya. Nah, kira-kira kalau banyak nih yang terjun ke ranah politik, kira-kira pengaruhnya ada nggak? Menurut saya ada. Menurut saya sangat ada gitu ya. Kenapa? Karena pendekatan agama Buddha dalam dunia politik adalah menjaga moral. Artinya bagaimana kita menaati aturan, kita menjalankan aturan yang sudah disiapkan. Yang kedua adalah tanggung jawab dalam penggunaan kekuatan. Jadi bagaimana seorang umat Buddha pada saat dia memiliki kekuasaan, pada saat dia diberi kepercayaan, dia bertanggung jawab menggunakan sesuai aturan yang diberikan. Sehingga sejak awal langkah-langkah ini tentu akan menjadi penguat bila ada umat Buddha yang masuk ke dalam dunia politik. Apalagi kemudian kalau kita banyak dengar khotbah-khotbah Sang Buddha adalah terkait bagaimana meningkatkan kesejahteraan satu bangsa. Dalam salah satu khotbahnya beliau menjelaskan bagaimana meningkatkan perekonomian sebuah negara dan sebagai bentuk kekuatan yang baru ketimbang melakukan penguasaan secara kekuatan kekuatan tempur ya. Jadi itu kan sebetulnya hal-hal yang sifatnya kalau kita laksanakan sebagai orang yang terjun ke dunia politik dengan berpegang pada prinsip-prinsip ini tentu akan bagus sekali. Ya, berarti kalau kita terjun ke dunia politik sudah jelas ya, ada mungkin rambu-rambu, aturan-aturan yang sudah diberikan oleh Guru Agung sendiri kan, seperti itu ya Ko ya. Nah, kalau kita lihat perkembangan sekarang politik sekarang ini, pandangan Ko Agus sendiri bagaimana nih terhadap umat Buddha? Ya, kita harus bersyukur pertama bahwa kita lahir dan besar di Indonesia, karena memang Indonesia sebelum dia jadi negara republik ini punya sejarah panjang, banyak negara-negara yang latar belakangnya Buddhis, sehingga dalam prosesnya itu kita terakomodasi. Jadi kita sebagai umat Buddha yang ada di Indonesia masih bisa hidup dengan tenang, hidup dengan aman, bukan? Nah, tapi ini juga sekaligus jadi tanggung jawab kita bersama. Nah, balik lagi
saya ingat pesan Bante Utamo pada waktu yang sama, cuman ini lanjutan dari pesan yang tadi. Jadi Bante Utamo itu bilang, sebagai umat Buddha yang tinggal di Indonesia, kita punya keuntungan karena apa? Kita tinggal di negara yang aman dan tentram, sehingga kita bisa berkesempatan melakukan puja, berbuat baik, melaksanakan meditasi. Coba kita tinggal di negara yang dalam kondisi perang. Jangankan untuk puja, jangankan untuk berbuat baik, apalagi meditasi, berpikir nanti masih hidup aja sudah sulit itu. Jadi kita di sini masih kita harus bersyukur. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak mau terlibat aktif ini dalam menjaga keadaan yang saat ini baik, toleran, terjaga dengan kondusif sampai saat ini. Jadi sebagai umat Buddha yang tinggal di negara ini, kita punya tanggung jawab sebagai warga negara untuk ikut membantu mempertahankan itu, baik terlibat langsung dalam dunia politik praktis maupun tidak. Tuh. Kalau sekarang nih, kita lihat pengalaman Ko Agus sekarang sudah jadi anggota dewan sama perjalanan ya. Kira-kira ada kesulitan nggak menjadi seorang anggota dewan sebagai seorang umat Buddha? Apakah ada pertentangannya atau bagaimana? Sejauh ini yang saya rasa, kalau kesulitan dalam melaksanakan sebetulnya tidak. Karena aturannya jelas kok. Aturan-aturan yang ditetapkan sebagai seorang anggota dewan dalam untuk dirinya sendiri berlaku sebagai seorang anggota dewan, ada aturannya, ada kode etik, ada standar yang harus kita ikuti. Dalam melaksanakan tugasnya pun ada aturan-aturannya. Yang menjadi tantangan sebetulnya kan adalah, nah ini kalau misalnya Uncle Ben bilang, Spider-Man gitu, pamannya Peter Parker gitu ya, dia bilang with great power comes great responsibility gitu kan. Nah dalam banyak premis juga dinyatakan pada saat orang memegang kekuasaan, godaannya itu akan ada. Jadi sebetulnya perangnya adalah perang di dalam diri. Besar nggak godaan juga? Kalau untuk saya ya dibilang besar, tapi kan tetap bahwa dengan kita memposisikan diri, kalau saya sejak terpilih saya selalu menyatakan diri saya sebagai pembantunya rakyat. Selalu saya tempel di dalam pikiran itu bahwa saya mengemban amanah sebagai pembantunya rakyat. Dengan kata pembantu rakyat ini otomatis memposisikan diri saya ada di bawah kekuasaan rakyat. Jadi bukan sebagai penguasanya mereka. Sehingga itu akhirnya membuat saya kalau mau melakukan sesuatu berpikir ini bermanfaat nggak untuk orang banyak, untuk orang yang mempercayakan amanah itu kepada saya. Ya, artinya kau melakukan apapun untuk rakyat. Ya, begitu ya. Setidaknya seperti itu yang kita lihat. Kalau pengalaman menarik ada nggak tuh selama ini jadi mungkin hal-hal unik ya atau gimana? Ada kira-kira? Ya, yang menarik dan unik ya, justru ini mungkin bisa jadi sedikit masukan dan otokritik kepada kita sebagai umat Buddha. Tapi ini mungkin bisa terjadi karena sejarah panjang juga, bagaimana misalnya umat Buddha yang waktu itu kebanyakan warga Tionghoa mengalami masa-masa kelam tahun 65, tahun 98, sehingga merasa ketakutan, kekhawatiran, atau merasa lebih baik menghindari dunia-dunia politik yang dianggap sebenarnya dunia yang abu-abu gitu ya. Nah, ini yang terjadi juga pada banyak umat Buddha juga. Mereka mungkin bisa berangkat pagi ke toko, berangkat pagi kerja, sore pulang, terus kemudian malam istirahat. Dan berusaha untuk menghindari sentuhan dengan dunia-dunia yang sifatnya dianggap politik praktis. Umat Buddha sendiri banyak kok yang begitu bertemu saya, terus kemudian rasanya kok aneh umat Buddha yang harusnya menuju ke jalan kesucian, malah ini sekarang masuk ke zona abu-abu gitu ya. ini yang menariknya, dan justru ini yang harus saya tunjukkan ketika ada umat Buddha di dalam dunia ini, dia tetap sebagai umat Buddha yang memegang kemoralan, yang memegang kemudian tanggung jawab dalam melaksanakan amanah yang diberikan.
Itu Karena yang juga yang saya mungkin alami juga terdengar ketika kita bahas tentang politik dalam intern kita lah Mbak Buddha bagi dia sepertinya ada kayak ada anti atau bagaimana bahkan ada yang sangat Mbak Buddha jangan politik lah. Apakah ada kaitan seperti kalau Anda bilang kejadian tahun-tahun sebelumnya dan sebagainya kan ada traumatik mungkin masih ada tapi kan kita dari kembali di awal dharma agama dan dharma negara Ya. Betul. mungkin ada pengaruhnya kayaknya. Rasanya pasti ada pengaruh gitu ya, karena pada saat saya kemarin mencalonkan diri sebagai anggota dewan, terus saya datangi saudara dari ayah saya, saudara sepupu dari ayah saya kan. Pada saat saya bilang saya mau mencalonkan diri dan minta tolong nanti dicoblos ya. Jadi pada saat itu yang ditanya, kamu sudah hidup enak, terus kita nih orang minoritas ngapain mengambil kegiatan seperti ini, sudah bagus bisnis, sudah bagus kerja, ngapain masuk ke hal-hal yang seperti ini. Nah ini kan berarti memang ada jarak yang terjadi. Tapi ya itu balik lagi, mereka lupa, mereka bisa pergi ke toko pagi, terus pulang sore, malamnya jalan-jalan ke mall, dan semua itu ada aturan yang dibuat oleh keputusan-keputusan politik. Dari sana akhirnya memutuskan udah saya maju. Ya itu salah satu bahwa sebagai umat Buddha tadi dibilang, terutama bilang kita bisa hidup tenang, bisa melakukan puja, melakukan perbuatan baik, bisa meditasi karena negara yang kita tinggali ini dalam keadaan tenang dan aman dan sejahtera. Artinya kalau ini tidak tenang, tidak aman, tidak sejahtera, berarti kita tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan kita itu. Nah, saya memposisikan mengambil bidang untuk ikut terlibat menjaga kesejahteraan, keamanan, dan ketenangan ini. Itu. Berarti kita ini istilahnya Umat Buddha ada kontribusi. Ya, Kan ada kontribusi melalui Ko sendiri masuk di DPRD, apapun kebijakan-kebijakan kita juga bisa ikut aktif. betul. Yang perlu kita ingat begini, Edi. Pada masa Sang Buddha dan murid-muridnya itu, kenapa beliau juga bisa tenang membabarkan dhamma, beliau bisa tenang melaksanakan kewajiban-kewajiban kehidupan samana. Karena apa? Negara mengakomodasi dan menjaga itu, gitu. Negara yang kemudian menjadikan ajaran itu sebagai landasan, sehingga akhirnya umat Buddha yang samana maupun bukan samana bisa melaksanakan puja, bisa melaksanakan perbuatan baik, bisa bermeditasi, bisa melaksanakan apapun kegiatan-kegiatan terkaitan dengan melaksanakan ajaran Dhamma itu dengan nyaman dan tidak terganggu, sehingga banyak yang mencapai kemudian pencerahan di situ. Karena kondisi aman ini ada yang menciptakan dan menjaga, Mengkondisikan. ya. Dan saya berharap umat Buddha yang memang kalau memang panggilan hatinya, kalau saya bilang kalau misalnya ya bisa dibilang kamanya yang sudah matang untuk dia menjadi seorang samana, jalani itu. Kalau memang ada umat Buddha yang memang panggilan hatinya untuk menjadi seorang pengusaha sukses, menjadi seorang konglomerat gitu kan, jadilah itu yang terbaik di bidangnya. Tapi kalau ada umat Buddha yang memang panggilan hatinya untuk dia kemudian berjalan di dunia politik, biarkan dia juga menjadi itu. Karena ya ini tiga hal yang saling akan berhubungan, berkaitan dan saling menunjang sebetulnya. Jadi kalau negara tidak dalam keadaan aman ya nggak bisa juga. Betul. Tapi kalau misalnya pada saat negara aman tidak ada kemudian pemuka agama yang membantu mengarahkan umat Buddha, ya akan jadi sulit juga, secara moral pasti akan bergeser. Ya. Jika tidak ada pengusaha yang menyokong dua hal ini, ya sulit juga. Jadi biarkanlah ada di perannya masing-masing tanpa berpikir bahwa satu peran ini lebih mulia, satu peran ini ada di zona yang abu-abu. Jadi artinya kita saling mendukung.
saling apapun yang istilahnya menjadi kewajiban kita atau pilihan hidup kita, mau jadi pengusaha jadi apa kita saling dukung. Ya, kita jangan saling mungkin bahasanya sedikit meremehkan atau bagaimana ya. ya bisa dipahami karena sebagai umat Buddha kita disampaikan bahwa hidup ini berproses untuk kita menuju pencerahan, untuk kita menghentikan duka, ya kan. Jadi akhirnya beranggapan bahwa hal-hal yang bertentangan dengan itu sebaiknya tidak dilakukan, ya kan. Tapi kalau tidak ada negara yang mengakomodasi itu, menjamin kebebasan untuk melakukan itu akan sulit. Ya. Secara pribadi nih, pandangan ke aku sendiri tentang politik dan agama gimana? Oke. Tentang politik dan agama, kalau menurut saya ya, politik itu tujuannya adalah untuk membuat keteraturan supaya mencapai tujuan bersama. Nah, agama pun sebenarnya membuat keteraturan untuk mencapai tujuan yang mulia juga, kebahagiaan. Nah, cuman dalam politik yang dilakukan sebaiknya tidak mempolitisasi agama. Jadi tidak memanfaatkan agama sebagai alat untuk politik, tidak memanfaatkan agama sebagai cara untuk kemudian memaksa yang tidak sama agamanya untuk kemudian harus menjadi yang sama, kan gitu. Karena di situ malah akan terjadi konflik baru. Tapi politik wajib menggunakan dasar-dasar moral agama dalam tindak tanduknya. Entah apapun yang politisi itu, misalnya dia sebagai seorang Buddhis, dia Hindu, dia Muslim, maka gunakanlah dasar-dasar kemoralan agama masing-masing. Karena saya yakin dasar-dasar kemoralan tiap agama itu pasti tujuannya baik. Tujuannya mengatur dan menjaga ketertiban. Ya, kalau misalnya di Hindu kita tahu ada Astabrata, kepemimpinan. Dalam Buddha, kalau misalnya yang paling terkenal adalah nasihat Sang Buddha tentang dasar Raja Dhamma, ya kan, bagaimana seorang pemimpin itu harus memiliki 10 hal yang kemudian akan membuat dia jadi pemimpin yang baik dan disegani. Dan dalam saya rasa dalam Kristen, Islam, Katolik, dan dalam penganut kepercayaan pun pasti ada dasar-dasar kepemimpinan, dasar-dasar moral yang mengatur bagaimana kita bersikap dan bertingkah laku terhadap orang lain, sehingga itu yang dijadikan dasar dalam menjalani aktivitasnya dia dalam berpolitik. Ya, kalau kita bicara tadi nyambung ke politik dan agama, ya. Kalau sekarang kalau sendiri melihat persamaan Buddhis dengan politik demokrasi kita, bagaimana? Sebetulnya banyak kemiripan. Salah satu yang menurut saya mirip adalah ada sangha yang diciptakan Sang Buddha, dan itu dipimpin secara demokratis. Jadi jika ada masalah akan ada kemudian kalau sekarang kayak di DPR ada panitia kerja lah yang akan ditunjuk untuk memproses masalah itu dan kemudian dimusyawarahkan, kemudian diputuskan, dan hasil keputusan ini yang kemudian disampaikan dan kemudian itu jadi keputusan bersama. Dan ini kan juga sangat mirip ya dengan kondisi MPR, DPR kita sekarang dan yang lain. Kemudian Sang Buddha memimpin tanpa Sang Buddha menunjuk siapa yang jadi penerusnya di sangha. Ini juga sebuah pola demokratis sebetulnya. Jadi ketika beliau parinibbana, anggota sangha ini yang kemudian rapat dan menentukan siapa yang akan memimpin di antara mereka. Nah, ini contoh yang Sang Buddha sudah tunjukkan bahkan 2500 tahun ya. Sebuah lembaga permusyawaratan yang memang betul-betul dilaksanakan dengan musyawarah dan mufakat dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan hasil. Iya, berarti kan 2500 tahun yang lalu sudah meletakkan bahwa pengganti beliau adalah agama itu sendiri. Ya.
Winaya itu sendiri atau aturan itu sendiri dijadikan sebagai guru. Kita pun sekarang mungkin lihat aturan yang dibikin oleh pemerintah, undang-undang ataupun produk-produk hukum lainnya, kalau itu dijadikan dasar, sepertinya akan berjalan baik. Sepanjang betul-betul itu dijadikan acuan. Kalau sudah masuk ke hal-hal yang ranahnya berbeda, ada sisipan-sisipan yang berbeda, tentu hasilnya pun beda. Ya kan, Dok? Seperti itu kurang lebih ya. Kalau tentang politik identitas gimana? Ya sekarang ini kan sedang, ya lumayan lah. Nah, ya politik identitas menurut saya itu terjadi ya karena dia menggunakan agama sebagai alat politik, sehingga akhirnya terjadilah politik identitas ini. Bukan politik yang digunakan dengan tujuan mencapai kesejahteraan bersama, tapi politik menggunakan bahwa dasar agama ini harus dipakai bersama. Nah, ini kan jadi masalah kemudian. Jadi itu yang harusnya juga ya, kita lawan bersama, bahwa agama itu memang jadi landasan masing-masing orang, tapi bukan berarti harus dipaksakan kepada semua orang. Dan kalau dipaksakan pun kayaknya akan muncul hal yang kurang baik di mata masyarakat kan. Ya, karena politik identitas itu ya saya juga pribadi mungkin kurang pas rasanya, karena kan agama itu juga pribadi, dan kalau agama digunakan dengan baik tentu akan menghasilkan hal yang positif juga. Sahabat Nawaratna, ya kita sudah sampai di ujung diskusi kita yang sangat menyenangkan pada hari ini. Kita belajar banyak hal, bagaimana kita sebagai umat Buddha harus mengambil peran kita menjadikan dharma agama dan dharma negara dengan baik, dengan seimbang. Kalaupun kita mau terjun ke dalam dunia politik, itu tidak salah sama sekali. Yang terpenting berjalan di jalan dharma. Sampai jumpa di episode berikutnya.